Jika kita mendengar istilah khutbah, pasti di kepala kita langsung tergambar tokoh yang sangat alim. Tapi ternyata bukan cuma khotib, ustadz atau kiai yang memberikan khutbah kepada manusia. Namun ada sebuah kisah yang menceritakan bagaimana iblis memberikan nasihat kepada manusia. Mungkin terdengar aneh dan mustahil. Apalagi selama ini kita menganggap bahwa iblis ini adalah makhluk yang seringkali menjerumuskan kita kepada kesesatan. Tapi tahukah Anda, ternyata iblis pernah menyampaikan pesan-pesan yang selama ini justru disepelekan oleh kita sebagai manusia. Kapan pidato tersebut dilaksanakan dan apa saja pesan rahasia yang disampaikan oleh iblis sampai-sampai membuat hati manusia sangat menyesal dan tersayat. Tonton video ini sampai selesai dan pastikan tidak di-skip supaya tidak ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Pidato ini tidak dilakukan iblis saat di bumi, tapi nanti saat momen perhitungan manusia akan dibagi ke dalam dua kelompok. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga, dan mereka, yakni orang-orang beriman, akan menikmati segala fasilitas yang sudah Allah siapkan di surga. Sementara orang-orang yang tergolong ke dalam kaum yang kafir tentu saja akan mendapatkan sesuai dengan perbuatan mereka di dunia, yaitu kekal di dalam neraka. Tapi sebelum mereka diantar ke tempat akhir masing-masing, setelah hisab, iblis akan tampil di hadapan para penghuni neraka. Isi pidato tersebut sebetulnya sudah tertulis dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 22. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. Dan iblis berkata, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Dan tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tapi cercalah dirimu sendiri. مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا مصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang-orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari, pidato tersebut sangat menyentuh, bahkan bisa menyayat hati manusia bagi siapapun yang mendengarnya. Bisa saja merasakan kepedihan yang luar biasa. Bahkan semua manusia dari kelompok penghuni neraka larut dalam tangis dan penyesalan saat mendengar pidato tersebut. Jika mengamati kembali apa yang terkandung dalam pidato tadi, maka tergambar bagaimana pengakuan setan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga informasi jika urusan hisab telah berakhir di padang mahsyar. Terungkaplah jika memang setan bekerja dengan sangat keras untuk menggoda kita para manusia. Maka tak heran kita akan terus menjumpai kriminalitas, kejahatan, kemudian saling membunuh, saling berebut kekuasaan, dan berbagai jenis kejahatan lainnya. Mungkin awalnya seseorang melakukan dosa dengan perasaan yang amat bersalah, namun lambat laun
Jika perbuatan dosa tersebut terus-menerus dilakukan, ditambah lagi circle atau lingkungan yang semakin toksik justru mendukung kita untuk berbuat keburukan, maka tak heran iman di dalam hati perlahan akan terkikis. Apalagi kalau kita melihat pergaulan saat ini ya. Fenomenanya FWB-an, perselingkuhan, zina merajalela. LGBT dianggap normal dan bahkan dianggap sebagai kebebasan hak asasi manusia, yang mana seharusnya kita belajar dari kaum Nabi Lut yang dimusnahkan oleh Allah karena menyukai sesama jenis. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua selalu dijauhkan dalam segala perbuatan dosa. Dari surah Ibrahim ayat 22 tadi, menurut tafsir Kementerian Agama, ada salah satu setan yang memang memiliki misi menyesatkan manusia, mengubah pola pikir kita bahwa kejahatan dan berbuat dosa adalah perbuatan yang lumrah, normal, hebat, bahkan dibilang keren. Tidak hanya itu, setan juga menjadi PHP atau pemberi harapan palsu kepada umat manusia. Mereka, ya, setan akan menjanjikan memberikan banyak iming-iming, yang mana jika manusia mengikuti langkah serta tips mereka, padahal akhirnya mereka, ya, para setan ini tak akan bisa memenuhi janji-janjinya. Pengakuan tersebut ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah terlanjur percaya, namun sudah tidak bisa berpindah golongan lagi. Ibarat pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Setan tak ada kuasa untuk menolong para manusia yang tersesat. Karena itulah manusia menjadi serba salah. Penyesalan pun tak ada guna. Kata taubat sudah tidak ada artinya lagi. Manusia semakin meraung-raung, tapi mereka sudah menemukan jalan buntu. Hati mereka semakin pilu, apalagi setelah mendengar surah Az-Zumar ayat 71. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam dalam kondisi berbondong-bondong. Sehingga apabila mereka sampai di neraka, maka dibukakanlah pintu-pintunya. Dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antara kamu yang membacakan kepadamu tentang ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkanmu kepada akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Mereka, ya, para kafir dan pendosa semakin bergejolak, menolak dan tak sanggup jika harus bernasib sama dengan orang-orang di sekitar mereka yang akan masuk ke neraka jahanam. Dari kejauhan terlihat api neraka sudah semakin membara, menantikan kedatangan mereka. Hal ini tergambar dalam surat Al-Furqan ayat 12. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suaranya. Pada awalnya kita mungkin tak sadar, tapi jika setan sudah berusaha menyesatkan kita, bayangan api neraka sudah menutupi hati kita. Kita merasa bodoh amat, cuek dan akhirnya bebal ketika diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh beberapa waktu lalu, misalnya kasus polisi bunuh polisi, ya mungkin teman-teman juga tahu ya, yang sampai hari ini bahkan kita nggak tahu gimana kelanjutan dari kasus tersebut. Lagi-lagi hasutan setan membuat akal menjadi pendek. Waktu di dunia, kita mungkin bisa menyusun berbagai skenario kebohongan untuk menutupi segala aib dan kebusukan kita. Tapi di hari akhir nanti, semua akan diperhitungkan seadil-adilnya. Kejadian ini tentu menjadi sebuah tamparan keras bagi kita tentang bagaimana bisikan setan itu begitu dahsyat dan begitu nyata untuk semua kalangan manusia. Ada lagi berita tentang pejabat yang korupsi karena ingin memenuhi ambisi gaya hidup mereka yang begitu hedon, begitu mewah. Mirisnya berita seperti ini sekarang lebih banyak mengisi timeline media sosial kita. Ketika di sisi lain banyak rakyat yang bahkan kesusahan ya untuk mencari makan. Mereka, para koruptor, justru berlomba untuk mengenyangkan ambisi duniawi mereka masing-masing. Jika diamati, para pejabat ini sudah diberikan karunia dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari segi harta serta pendamping hidup yang menawan. Tapi seolah mereka tak pernah puas. Namun meski kaya, apakah orang-orang ini mereka merasa cukup?
Seandainya manusia diberi 2 lembah yang berisi harta, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Dalam sebuah hadis disebutkan jika perasaan cukuplah yang menjadi indikator kekayaan yang hakiki bagi manusia. Hal ini disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW. Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pertanyaannya, kenapa orang-orang yang sudah tahu bahwa mereka melakukan dosa, mereka masih saja enggan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hal ini juga disebabkan oleh setan tentunya, untuk menghasut manusia agar menunda-nunda untuk melakukan taubat. Tadi dihasut untuk berbuat dosa, sudah berdosa, dihasut lagi untuk tidak bertaubat. Sungguh setan ini sangat bekerja keras supaya kita larut dalam kesesatan. Ngapain kamu taubat? Sekarang ini kamu masih muda. Udah, nikmatin aja dulu hidup kamu. Masih banyak hal yang belum kamu coba di dunia ini. Lagi pula kan hidup cuma sekali. Nanti aja tobatnya pas sudah tua. Mending kalau sampai tua, tobat belum udah keburu mati. Nauzubillahi min dzalik. Setan akan membuat track di kepala kita seolah-olah yang kita lakukan ini hanyalah dosa-dosa atau kejahatan yang remeh. Padahal nanti setelah dosa kita menggunung, barulah kita sadari kalau kita ini sudah menabung dosa yang sangat banyak. Mending kalau sadar, lah ini tetap anteng sebagai pendosa dan bahkan berasa tidak ada dosa. Kalaupun manusia sudah naik level dan berhasil taubat, para setan akan membuat kita putus asa dalam bertobat, menyudutkan manusia yang memiliki dosa besar, bahwa mereka tak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kurang lebih analoginya seperti ini. Yalah, ngapain tobat? Lihat tuh dosa lu. Dosa lu udah banyak banget. Mana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa yang sudah kamu lakukan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni hambanya bagi mereka yang memang benar-benar ingin memperbaiki diri. Mari kita renungkan kembali salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surah Az-Zumar ayat 53 hingga 54. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53 hingga 54 tadi tentu menjadi musuh bagi setan. Mereka akan memutarbalikkan fakta sehingga kita sebagai manusia akan dibuat susah untuk menjadi baik. Kemudian hati menjadi keras dan akhirnya sulit untuk menerima kebenaran. Karena hal itulah Imam Al-Ghazali memberikan beberapa tips agar kita bisa melewati tantangan-tantangan tersebut sebagai seorang muslim. Kita tentu harus berjuang menutup semua jalan atau akses yang dilalui oleh setan untuk menghasut kita sehingga mereka tidak bisa mendekat apalagi menguasai kita. Nah, yang menjadi permasalahan, boro-boro menutup akses. Kalau semisal kita aja nggak tahu dari mana jalan pintunya setan bisa masuk menggoda kita. Adapun pintu yang pertama dan paling sering setan menjerumuskan kita adalah melalui pintu syahwat. Banyak sekali orang yang pada akhirnya tidak bisa menempatkan syahwatnya dengan benar sehingga terjerumuslah mereka dalam dosa yang sangat fatal. Pintu yang kedua adalah pintu penyakit hati yang meliputi rasa dengki, iri, sombong, merasa dirinya paling benar dan akhirnya merendahkan orang lain. Pintu yang ketiga adalah pintu kecintaan mengejar dunia yang terlalu berlebihan. Ingin semuanya serba instan, tergesa-gesa dalam mengejar dunia, akhirnya mencari jalan singkat untuk mendapatkan dunia, yaitu dengan cara menyekutukan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tugas pertama kita adalah mengenali pintu-pintu tersebut, lalu menutupnya rapat-rapat sehingga tidak ada celah setan akhirnya bisa menggoda atau menjerumuskan kita kepada hal-hal yang menjerumus ke arah dosa. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan dalam episode kali ini.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya Tony Sabtu Adi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.